Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 828. Ketika Hu Qingfeng berbicara, matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia sangat ingin mencoba. Anda tahu, sebagai orang yang penuh kebencian, setelah mendengar bahwa Lin Yu memberitahunya tentang mentor dan murid ini, dia juga sangat marah. Tidak sabar untuk secara pribadi memotong sepasang master dan magang ini 1000 pedang. Dan pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pasangan guru dan murid ini sangat terampil, dan mereka mungkin sangat kuat di seluruh dunia seni mendalam Huaxia. Oleh karena itu, seperti dia, seorang guru yang dapat bersaing dengan ratusan orang dan dia tentu ingin melihat Li Huo, keterampilan Taois dan Ling Xiao. Terutama ketika dia mendengar bahwa Ling Xiao ini mungkin telah menguasai tubuh murni Zigang, dia tidak sabar untuk membuka matanya. Bagaimanapun, dia telah berlatih begitu lama sebelum dia menyadari bahwa tubuh murni ini bukanlah hal biasa yang sulit, apalagi seorang master. Ini adalah kelas menengah, dia tidak akan bisa berlatih setelah menghabiskan seumur hidup. Ini belum tentu benar, itu tergantung apakah mereka berdua meminum obatnya sendiri. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak yakin tentang ini, dan kemudian menambahkan, tetapi jika saya akan digantikan oleh saya, begitu banyak bahan obat yang berharga, saya pasti tidak akan yakin untuk memberikannya kepada orang lain. Jadi bahkan jika Tao Li Huo tidak melakukannya kali ini maju, kupikir Ling Xiao kemungkinan besar akan tertangkap. Menurutnya, bahkan jika Taois Li Huo tidak mendapatkan obatnya sendiri, dia pasti akan mengirim Ling Xiao. Itu akan bagus, aku tidak sabar untuk melihat seperti apa tuan yang keras dan murni ini. Hu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, dia tidak bisa menahan kerumunan mereka. Tapi jika Ling Xiao bisa ditangkap kali ini, bahan obat di rumah itu akan menjadi milik kita. Lin Yu mengingat ini, ekspresinya terangkat, dan dia berkata dengan penuh semangat, saya khawatir tentang bagaimana menyelesaikan masalah bahan obat, tetapi saya menemukan sarang mereka. Ya, Jiarong, kamu harus mengingatku tentang bahan obat. Kamu tidak bisa memberi 100 orang bahan obat yang bagus dan memberiku bahan obat yang buruk. Lalu, dalam kondisi kerja keras yang sama, bukankah aku harus kehilangan dia? Hu Qingfeng buru-buru mengangguk, dan dengan tegas berkata kepada Lin Yu. Haha, jangan khawatir. Aku akan memperlakukan semua orang sama. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Hu Qingfeng duduk di tempat Lin Yu tidak lama sebelum pergi. Lin Yu mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke bandara untuk menjemput saudaranya dari minggu keesokan harinya, tetapi Hu Qingfeng bersikeras untuk tidak menggunakannya. Lin Yu tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia memberitahu Hu Qingfeng alamat apartemen yang dia beli, dan meminta Hu Qingfeng untuk memberitahu saudara-saudara untuk pergi langsung ke apartemen. Keesokan paginya, Lin Yu membawa Bu Cheng, Bai Rentu He Chun Seng, dan Qiu Men di awal apartemen, menunggu saudara-saudara yang direkrut Hu Qingfeng. Tidak lama kemudian, Hu Qingfeng bergegas dan menyapa Lin Yu, kulitnya sedikit berubah setelah melihat ratusan orang lalu dia mengangkat alisnya dan memasang ekspresi sangat percaya diri, dan berkata kepada Lin Yu, saudaraku He, jangan khawatir, orang yang kubawa pasti lebih baik dari seseorang. Membawa pamer bukan ke konsep. Bai Rentu berkata dengan datar tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, sebuah bus melaju perlahan menuju sisi ini, dan kemudian seorang lelaki tua kurus melompat keluar dari mobil. Lelaki tua situ di samping Hu Qingfeng, dan lelaki tua itu mengikuti. Beberapa pria kekar dengan pakaian kasual, meski suhu udara saat ini sangat rendah, mereka sepertinya tidak merasa dingin sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa orang ini adalah guru misterius yang dikatakan Hu Qingfeng. Kakak Ho, bagaimana? Tidak apa-apa.
Hu Qingfeng menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga, ada 4 orang di sisi saya, 2 kali lebih banyak dari yang ditemukan seseorang, dan keterampilan mereka lebih baik daripada musim semi dan musim gugur. Jangan hanya bicara, jujur saja, Chun Seng dan Qiu Men sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka berempat. Ratusan orang di samping membalas dengan suara dingin, tetapi segera dia mengubah kata-katanya, tidak perlu. Hanya Chun Seng atau Qiu Men yang bisa menyelesaikan mereka berempat. Chun Seng, Qiu Men. Kedua bersaudara itu penuh dengan garis hitam, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Saya harus mengatakan bahwa Bai Rentu sangat menghargai saudara mereka. Meskipun saudara mereka masih percaya diri dengan keterampilan mereka, mereka ingin mengalahkan yang lain. 4. Masih agak tidak realistis. Sebagai master yang telah mempraktikkan mistisisme sejak kecil, mereka dapat mengetahui dari langkah keempat orang ini bahwa waktu mereka untuk memulai tidaklah singkat, dan mereka pasti memiliki 2 kuas. Oke, Kakak Hu, Kakak Niu, ini adalah saudara laki-laki saya sendiri mulai sekarang, jadi mengapa repot-repot membagi Anda menjadi yang kuat dan yang lemah? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dan membujuknya. Kedua orang ini layak menjadi saingan, mereka mencubit begitu mereka bertemu. Pertengkaran antara Bai Rentu dan Bu Cheng di hari kerja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Tidak, saudaraku He, jika dia tidak mengatakan ini, aku tidak peduli. Hu Qingfeng mencubit pinggangnya dan menatap Bai Rentu dengan marah, tapi karena dia berani mengatakan ini, maka aku harus memberitahunya hari ini dan biarkan dia melihat siapa yang aku cari. Artinya, kita tidak bisa mendengarkan lagi, itu masalah besar. Jangan bilang 1 mengalahkan kita 4, jika dia bisa mengalahkanku 1, kamu akan dianggap kuat. Ya, mari kita bandingkan. 4 orang yang ditemukan Hu Qingfeng juga berdiri di belakang Hu Qingfeng, menyingsingkan lengan baju mereka dan berteriak dengan keras sebagai seniman bela diri. Mereka menyukai kompetisi semacam ini, sehingga mereka mendengar seseorang diprovokasi dan agresif. Momentumnya segera datang. Saudaraku, mereka semua milikmu, jangan sakiti kedamaianmu. Lin Yu buru-buru membujuknya, merasa sedikit tidak berdaya. Jelas mereka semua adalah master seni yang mendalam kelas 1, tetapi saat ini mereka berteriak, bagaimana mereka bisa merasa seperti perkelahian geng dengan gangster di jalan. Begitu banyak pejalan kaki di jalan yang berhenti dan melihat ke. Pada saat ini, telepon Lin Yu berdering tiba-tiba. Lin Yu melihat-lihat, dan setelah melihat catatan ide penelepon, kulitnya tiba-tiba berubah. Karena yang ditampilkan di layar ponsel adalah 487. Ya, ini adalah informasi kontak dari pasangan paruh baya di No. 487, Eli Len, Chun Hua Road, seperti yang dicatat oleh Lin Yu. Lin Yu memberitahu mereka pada saat itu bahwa jika mereka mendapat berita, atau melihat seseorang berjalan di underpass, pastikan untuk meneleponnya pertama kali. Sepertinya ini berita. Lin Yu bersemangat, tanpa ragu-ragu, buru-buru minggir dan mengangkat telepon, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara, khawatir pasangan paruh baya itu mungkin dikendalikan oleh orang lain. Hei, apakah itu Chief He? Suara hati-hati dari pria paruh baya datang melalui telepon. Lin Yu segera mendengar suaranya dan menjawab dengan suara rendah, ini aku, ada apa? Nah, ada situasinya, Sir. Pria paruh baya itu buru-buru berkata, baru saja istriku ditelepon. Pria yang memberi kami uang pada awalnya meminta kami untuk menelepon pria yang membuat tembok dan bertanya apakah ada orang yang mencurigakan di sekitar kami baru-baru ini. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia menggelengkan hatinya, dan buru-buru bertanya, apa yang dikatakan istrimu? Dia bilang tidak. Bukankah kamu memberitahu kami, ketika kamu belum pernah ke sini, istriku dan aku tidak bisa melakukan ini. Pria paruh baya itu bergegas untuk menyenangkannya.
Lin Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan terus bertanya, dan kemudian, apakah dia mengatakan sesuatu lagi? Tidak, dia menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Pria paruh baya itu buru-buru menjawab, saya pikir perlu memberitahu Anda tentang situasi ini, jadi saya menelepon Anda. Oke, saya mengerti. Lin Yu mengangguk, mengembunkan alisnya dan merenung sejenak, dan melanjutkan, situasi ini sangat penting bagi kami. Saya akan memberi Anda penghargaan. Kalau begitu, Pak, izinkan saya bertanya, jika kelompok ini ditangkap, lalu uang yang mereka berikan kepada kami. Kata lelaki paruh baya itu samar-samar, jelas karena dia takut uang yang dia dapatkan akan diambil lagi. Lin Yu tersenyum tenang dan berkata, jangan khawatir, uang yang mereka berikan adalah milikmu, dan aku akan memberimu bonus tambahan, tapi ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan informasi yang kamu panggil aku. Hai, saya tahu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Pria paruh baya itu berterima kasih dan berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Setelah Lin Yu menutup telepon, dia menarik napas panjang, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Melihat Hu Qingfeng dan Bai Rentu di samping masih berteriak, dan mereka siap untuk membiarkan Chun Seng, Qiu Men dan yang lainnya memulai kompetisi, dia tidak bisa menahannya. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia berjalan mendekati mereka dengan cepat, menaikkan volume dan berteriak pada mereka, oke, saudara-saudara, jangan berkelahi dengan orang-orangmu sendiri, ikutlah denganku, kesempatanmu untuk tampil ada di sini.